Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat ya? Maaf ya baru nongol. Semoga masih ada teman-teman yang nungguin video aku. Nah, sesuai tanggapan komenan teman-teman di video sebelumnya. Jadi baiklah, di sini aku akan bahas perjalanan sampai akhirnya tuh aku bisa kebeli mobil cash walaupun second ya. Dalam waktu yang lumayan cepat menurut aku. Nah, jadi nggak ada maksudan apa-apa ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngerti. Nah, di sini aku cuma pengen share aja, barangkali apa yang aku ceritakan nanti juga bisa menjadi motivasi ke teman-teman yang mungkin juga sedang bermunajat nih pengen punya mobil. BTW ini aku masih nyimpen video waktu kita masih motoran berempat. Nah, DNK di sini tuh masih bayi ya, sekitar 3 bulanan gitu. Dan ini tuh sorenya sebelum malamnya itu kita fix beli mobilnya. Nah, sengaja aku masih simpen gitu videonya. Nah, ini tuh kita lagi mau jalan-jalan sambil ngecek-ngecek mobil gitulah ya. Kan udah ada beberapa tuh pilihan kita. Kebetulan aku pilihnya tuh cari-carinya tuh di marketplace Facebook gitu teman-teman. Jadi di area sekitaran Pontianak juga gitu ya. Nah, karena kalau di showroom showroom gitu tuh mahal banget kan ya. Nah, di marketplace itu kita nyarinya juga lama banget, santai gitulah. Nah, lucunya ini gambaran Mas Raka. Waktu itu kan kita udah kepengen banget lah ya, pengen punya mobil gitu. Sampai Mas Raka tuh berdoa banget gitu ya. Mungkin ini juga jawaban dari doa anak ya, nggak tahu kan kita. Jadi setiap pintu di rumah tuh digambarin, ditempelin sama gambar-gambar mobilnya dia gitu. Lucu banget. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, ini tuh malam harinya ya. Aku nggak banyak videoin. Nah, ini malamnya tuh udah mobil yang kedua kita cek ya, walaupun second kan ya, tapi tetaplah pengennya tuh dapat yang bagus. Nah, ini tuh budgetnya masuk di kantong kan, tapi pas dicek itu udah banyak penyok-penyoknya ternyata. Kalau digambar kan bagus-bagus banget ya. Nah, alhamdulillahnya suamiku kan juga paham lah ya tentang mesin-mesin. Jadi kata suamiku juga ini tuh mesinnya udah banyak yang udah nggak ori gitu, karena dia kan mantan anak otomotif juga ya, udah pernah kerja di bengkel, dealer gitu. Terus sekarang kan juga kerjanya di bagian peralatan gitu. Jadi tahulah, pahamlah gitu tentang mesin-mesin, karena yang pertama pasti mesinnya dulu yang dicek ya. Terus bodinya, kalau bodi sih kalau penyok-penyok dikit ya mungkin nggak masalah lah ya, namanya juga second. Nah, habis ini tuh kita ngecek lagi mobil yang ketiga di malam itu ya teman-teman, dan ternyata jadi pilihan terakhir kita gitu. Awalnya tuh kita belum ada rencana kan, jadi masih santai-santai lah gitu buat ngecek-ngecek, masih banyak yang mau kita cek gitu ya. Tapi tuh nggak tahu kenapa feelingnya aku tuh kayak ada jodohnya nih, kayaknya malam ini gitu. Tuh kostum aku tuh bener-bener ini jadi kita tuh kayak mendadak aja gitu pengen keluar, pengen ngecek gitu kan. Aku pakai baju tidur gitu. Nah, mobil yang ini, mobil ketiga ini tuh mobil Nissan March. Nah, ini mobil yang pilihan aku kan sekarang. Mobil ini tuh awalnya tuh mentoknya di 80 juta ya teman-teman. Terus padahal kalau 80 juta uang kita tuh nggak cukup malam itu. Jadi nekat aja gitu ya, sambil ngecek pengen nego-nego lah gitu ceritanya. Masya Allah, ini tuh dari tangan pertama kan. Jadi emang apa ya, kita tuh pengen santai-santai nyarinya, pengen emang dari yang tangan pertama gitu. Dan kayaknya orangnya tuh lagi butuh uang gitulah, mau kerja TKW katanya. Sebelum kita tuh udah ada yang ngecek gitu, udah banyak yang ngecek. Nah, ini kita nego di 75 juta, ujung-ujungnya orangnya mau lepas di 75. Masya Allah banget, karena ini udah malam juga kan. Nah, kata suamiku pas dicek semua mesinnya masih bagus, ori, mobil Nissan March tahun 2014 kalau nggak salah ya. Pajaknya mati setahun, kondisi bodinya pun juga masih termasuk bagus sih ini menurut aku ya, adalah beberapa goresan gitu. Terus waktu itu sempat masih mikir lagi nih gitu ya. Bisa beli nih kita apa, pokoknya kita masih diskusi gitu, padahal ini mobilnya udah di depan mata ya, orangnya udah oke gitu kan, di 75 udah kita tawarkan, tapi kita masih diskusi gitu, bisa nih beli mobilnya tapi tabungan habis nih Pak gitu kan. Sisa berapa lah gitu ya. Dan inget banget waktu itu aku kepikiran karena Om Raka tuh belum aku transfer teman-teman. Jadi waktu itu tanggal 5 ya, tapi bismillah suami aku bilang juga nggak usah takut, rezeki ada aja lah gitu ya. Akhirnya malam itu langsung deh
Bismillah kita beli, terus pulangnya udah pakai mobil. Malam itu juga aku tuh langsung transfer omanya Raka teman-teman, dan minta doa gitu semoga rezekinya dilancarkan ya buat bisa pulang kampung. Ini tabungannya udah ludes gitu, nggak sabar pengen pulang kampung pakai mobil sendiri gitu, karena kan tujuan buat beli mobil ini tuh kan selain buat mobilitas sehari-harinya juga supaya bisa pulang kampung gitu kapanpun kita mau gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, terharu juga sih kalau diinget-inget lagi ya momen waktu itu. Prosesnya itu sih yang luar biasa ya menurut kita. Dan ada nggak nyangkanya juga sebetulnya gitu. Dan setelahnya alhamdulillah, benar kata Pak suami, rezeki ada aja selagi kita masih mau berusaha ya mencari di jalan yang halal juga tentunya. Dan yang aku takutkan itu kan setelah beli mobil ini tuh malah jadi kekurangan atau malah jadi ngutang, kebutuhan anak gak terpenuhi gitulah ya, pasti ada ketakutan lah. Karena kan sebelumnya itu udah terbiasa ada tabungan, dan ini tuh kita mulai lagi dari nol gitu. Tapi alhamdulillah ternyata nggak sampai ngutang, dan masih Allah lancarkan rezekinya sampai sekarang, Masya Allah. Nah teman-teman, segitu cerita kemarin aku beli mobilnya. Masih ada yang mau aku sampaikan cerita gimana aku ngumpulin uangnya gitu. Tapi ini aku lanjutin di video pas liburan pulang kampung kemarin ya, pas kita piknik. Nah ini tuh kita sering banget kesini, ini tuh pantai gratis. Karena emang nggak bayar masuknya ya, cuma bayar parkir aja gitu. Nah ini tuh sebenarnya udah nggak terawat gitu kan, udah jadi terbengkalai lah gitu ya. Tapi kita malah seneng kesini karena jadi kelihatan alami gitu ya pantainya tuh. Ini tuh dulu apa sih namanya, aku juga lupa nih. Teluk Mak Jantu, pasti orang Singkawang pada tahu sih. Ini tuh di Sedau atau Pulau Simping. Nah jadi di sini tuh ada pulau terkecil di Indonesia ya, udah dinobatkan dulu tuh ada pulau terkecil di sini. Nah ini keadaannya kan nggak terlalu rame ya. Ini udah termasuk rame nih, biasa kita sepi gitu. Karena emang di sini kan nggak banyak yang tahu lah masih bisa masuk di sini ya. Karena emang udah nggak terawat lagi sebenarnya, udah nggak ada apa-apa gitu, cuman ada pantai lah gitu. Nah ini bawaan kita segini banyaknya karena kita mau camping. Kita mau piknik seperti biasa ya. Kalau piknik kayak gini tuh kita pasti bawa bekal, dan kali ini kita mau bakar-bakar di sini, mau bakar ikan, ayam gitu. Seperti biasa ya, bawa bekal karena emang enak banget sih ya numpang makan di pinggiran pantai kayak gini tuh. Aduh nikmat banget rasanya, pengen setiap minggu aku pulang kampung deh teman-teman. Nah jadi di sini kita mau dirikan tenda juga. Nah sebetulnya biasa tuh kita ini di pinggiran sini loh, tapi ternyata sekarang tuh udah rame orang-orang jualan. Bagus sih ya, jadi rame gitu kelihatannya sekarang tuh nggak sepi gitu kan, tuh banyak tempat-tempat nyantainya gitu. Jadi untungnya ini masih ada lahan kosong, kita bangun tendanya di sini aja. Alhamdulillah cuacanya tuh cerah banget hari ini tuh. Deangkanya lagi tidur. Itu tadi Deangka tuh dipakein Oma Raka baju keponakan aku tuh, baju kakaknya. Jadi tuh baju cewek gitu warna ungu. Aku udah males lagi mau gantiin bajunya. Nah ini kita bangun tendanya dulu buat anak-anak main lah ya. Takut-takut hujan atau apa. Terus habis itu kita mau bakar-bakar. Ini tuh masih pagi ya, masih jam 9-an pagi gitu, tapi udah panas banget karena kan ini hawa-hawa pantai gitu ya. Nah oke, aku sambil cerita ya gimana waktu itu aku bisa ngumpulin uangnya, termasuk cepet ya, sekitar 6 bulanan gitulah. Jadi waktu itu ada yang komen begini, enak mbak, suaminya kan kerja di situlah, maksudnya ya di kantor suami, gajinya kan besar, belum bonus bla 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 gitulah katanya. Mungkin dia ngerti, maksudnya dia tahu lah ya, atau kerja di situ kali barangkali. Nah teman-teman tahu kan setiap aku budgeting itu pemasukan dari suami aku berapa, nah segitulah adanya. Suamiku tuh lulusan SMK daftarnya, jadi golongannya juga masih jauh gitu. Pokoknya ya segitulah, itu yang bener-bener aku kelola waktu itu. Nah makanya kenapa aku nge-YouTube dan lain-lain, ya itu buat cari tambahan, buat kasih orang tua aku pastinya, buat ditabung, buat buat jajan diri sendiri juga lah ya, karena kan ya taulah kebutuhan udah
pas lah gitu ya, kata kasarnya. Nah awal tahun kita udah mulai nabung-nabung gitu, walaupun nggak banyak ya, berapalah kan gaji YouTube aku waktu itu masih sedikit banget kan, 1 juta lebih paling aku gajian tuh. Shopee affiliate aku juga waktu itu masih receh banget, endorse aku juga nggak banyak karena fee-nya kan juga tergantung ya banyaknya subscriber kita gitu. Waktu itu kita malah sedih banget gitu ya, sempet kecewa aku tuh sama kantor suami ya, karena gaji nggak naik-naik gitu. Dan malah tunjangan-tunjangan itu banyak yang dipotong, uang bonus yang biasa kita harap-harapkan ya setahun 4 kali itu nggak dapat sama sekali, dihilangkan. THR yang biasa 2 kali gaji pokok itu jadi sisa 1 kali gitu. Ya kecewa banget ya, ngerasa terzolimi, sempet ngerasa seperti itu waktu itu ya. Waktu itu sih covid ya, tapi kan suamiku juga orang lapangan yang nggak mungkin full WFH waktu itu gitu. Mana waktu itu aku hamil di angka ya, persiapan buat lahiran segala macem kan. Tapi ya udahlah, aku kesampingkan dulu waktu itu. Tetap usaha terus aku tuh ya, yang ikutin aku lama pasti tahu, sampai hamil besar itu aku masih kerja gila-gilaan, nggak ada tuh ngeleyot waktu hamil, beda banget lah dengan hamil pertama. Nah sampai bulan Mei ya di angka lahiran kan, alhamdulillah uang tambahan-tambahan bisa buat sinking fund, dana lahiran, beli-beli baju segala macam ya, nggak sampai ngutang lah gitu. Tenang lah kan, di tabungan juga adalah gitu, masih ada lah walaupun nggak banyak ya waktu itu. Masih jauh banget pikiran buat beli mobil tuh. Jauh lah pokoknya, buat masuk sekolah TK Raka juga waktu itu kan, jadi sisa sedikit banget lah waktu itu. Soalnya yang kita harapkan buat tambahan lahiran terus lebaran kan juga waktu itu dari bonus dan THR kan, taunya zong. Jadi kepake lah tuh tabungan, pokoknya gitulah ya. Nah Masya Allah nggak disangka-sangka nih teman-teman, begitu angka lahir video aku tuh baru mulai naik tuh tentang budgeting, vlog, aktivitas IRT 2 anak ya. Dari situ udah mulai naik, itu juga penghasilan YouTube aku dari yang 1 jutaan ya. Nah terus naik tuh ke 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan paling tinggi masih di 5 jutaan sih per bulannya ya sekarang. Dari Shopee affiliate juga lumayan ikutan naik, terus dari endorsean ya juga fee-nya kan udah mulai naik gitu. Intinya yang mau aku sampaikan sih ya, jadi di saat seperti itulah aku manfaatkan banget kesempatan buat nabung sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jadi tetap disiplin budgeting, aku mikirnya selagi masih bisa pakai anggaran lama ya nggak perlulah dinaik-naikin gitu ya. Dan kerja kerasnya kita sih waktu itu ya menahan keinginan nafsu ya di saat rezekinya Allah tambah. Terkadang kan itu ya yang sulit ya, menahan nafsu gitu. Termasuk perjuangan juga kan, kita anak masih bayi-bayinya kerja jalan terus, suamiku juga alhamdulillahnya ngerti gitu, pulang dari kantor bantu lagi jagain anak-anak segala macem gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil lah perjuangan kita. Di 5 September kemarin kita bisa beli mobil second tapi cash. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya waktu itu kita juga sabar ya, awalnya tuh mikir ya udahlah mobil apa aja sesuai dengan budget aja gitu. Dari budget 40 jutaan tuh udah cari-cari gitu ya. Tapi untungnya kita udah terbiasa sabar kan, udah udah terbiasa kan nahan keinginan kan. Nah jadi kita masih sabar sambil ngumpulin lagi, karena takutnya tuh mobil lama-lama kan nanti malah kedepannya boros biaya perbaikan dan lain-lainnya gitu kan. Pokoknya alhamdulillah lah ini kita bisa dapat mobil second tapi masih tergolong bagus, masih aman, sampai sekarang kita bawa pergi-pergi mudik juga aman gitu. Ya jadi gitu sih ya teman-teman, makanya aku selalu bilang ke teman-teman, kalau saat ini ngerasanya udah pinter ngatur keuangan tapi masih mentok nih gitu, tetap minus atau belum bisa buat nabung, ya salah satu solusinya ya usahalah untuk cari penghasilan tambahan. Banyak kok, mau mulai nge-YouTube boleh, gabung Shopee affiliate juga bisa, berdagang, jualan online, dropship deh yang gampang ya. Banyak cara ya teman-teman selagi ada kemauan, hilangkan gengsi, malunya, mumpung masih muda nih gitu. Karena menurut pengalaman aku waktu itu ya bisa berjalan lancar gitu budgetingnya. Itu aku di awal budgeting itu aku nggak menekan anggaran gitu ya teman-teman. Untuk menahan keinginan sih harus ya, tapi tuh jangan sampai kita menekan anggaran gitu, karena jatuhnya jadi nggak enjoy juga buat ngejalaninnya. Justru malah nantinya kalau
nggak berhasil, makin kecewa dan jadinya putus asa gitu ya teman-teman. Jadi ya solusinya waktu itu aku juga cari penghasilan tambahan gitu, karena emang udah nggak bisa buat dipaksain gitu ya anggarannya. Dan kalau teman-teman yang lagi usaha nih gitu, terus ditambahkanlah rezekinya gitu ya, nah itu jangan dijadikan ajang balas dendam ya. Karena mentang-mentang sebelumnya kita udah nahan-nahan keinginan gitu ya, terus kita jadinya balas dendam deh gitu. Jangan, justru itu manfaatkan deh kesempatan ini tuh sebaik-baik mungkin untuk ditabung segala macem gitu ya, karena kita nggak tahu deh kesempatan ini tuh bisa datang 2 kali atau jalan seterusnya gitu. Dan intinya juga tuh harus tetap budgeting ya teman-teman, demi masa depan kita, anak-anak kita, dan untuk mewujudkan impian-impian kita pastinya gitu. Oke deh teman-teman, segitu dia singkat ceritanya. Semoga teman-teman bisa ngerti maksud apa yang aku ceritain tadi, karena biasa aku kalau cerita tuh suka nyimpang kemana-mana gitu ya, jadi panjang gitu, nggak ke intinya langsung. Dan ini tuh Diangka lagi nyebur. Dia tuh emang anak pantai banget kan, dari belum 40 hari juga dia udah kenal pantai. Nah di sini tuh enak gitu, pantainya tuh nggak ada ombaknya gitu, jadi tenang gitu deh teman-teman. Nah ini sore harinya, jadi kita dari pagi sampai sore ini udah mau maghrib ya. Ini kita terakhir nyantai-nyantai sambil makan pop mie. Aduh enak banget ini, aku ngelihatnya jadi pengen pulang lagi rasanya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Nggak 2 kali ya, jadi cuman di sini aja nih aku curhatnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.